warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebagai warga negara, saya dan kuasa hukum saya berserta kawan-kawan dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat LP, laporan polisi kepada Ade Armando dan Abu Janda Primadi Arya terkait dengan unggahan video dan podcast mereka di di Cokro TV, di mana pernyataan mereka berdua ini sangat meresahkan warga masyarakat, dan kami dari forum Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya menganggap bahwa pernyataan beliau adalah pernyataan yang sangat provokatif, dan kemudian pernyataan itu sangat mendiskreditkan Pak Jusuf Kalla, karena pidato utuh Pak Jusuf Kalla itu tidak di-upload, tetapi kemudian mereka mengambil semenggal video itu untuk melakukan provokasi ke ruang publik yang hari ini sangat membuat kegaduhan di ruang publik. Oleh sebab itu, saya sebagai koordinator menegaskan kepada Ade Armando dan Abu Janda, kalian jangan kemudian melakukan kegaduhan di ruang publik. Jangan coba-coba memantik api dengan isu-isu agama, karena kami menganggap Jusuf Kalla sebagai salah satu tokoh sentral perdamaian di Republik ini, yang kemudian hari ini beliau sangat konsisten dalam hal ini melakukan perdamaian terkait di Poso, terkait di Ambon dan di Aceh sekalipun. Oleh sebab itu kami datang ke sini untuk melakukan LP, laporan polisi, untuk agar supaya aparat polisi segera mengambil alih laporan ini dan segera diproses, karena dua orang ini sangat melakukan propaganda dan melakukan kegaduhan di ruang publik. Hanya itu dari saya lanjutkan kepada kuasa hukum saya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman wartawan ya. Perlu saya tempatkan bahwa kami menilai bahwa pemanggalan video yang singkat kira-kira 12 detik sampai dengan 2 menit itu adalah suatu mensreanya. Kita menemukan bahwa ada mensreanya di situ yang dilakukan oleh terduga Abu Janda alias Abu Janda terus sama dengan Ade Armando. Sehingga kami hari ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan pelaporan terkait dengan pelanggaran undang-undang IT. Undang-undang IT atau ditambah juga dengan undang-undang terkait dengan penghasutan dan penyebaran berita hoax. Di mana pemenggalan video itu kami menilai bahwa telah membuat keresahan terhadap publik, sehingga hari ini saya dengan kawan-kawan Persatuan Pemuda Timur Raya ini kita melakukan LP yang alhamdulillah teman-teman bisa lihat LP-nya sudah terbit, dan laporan ini kami akan kawal terus dari sidik sampai dengan lidik ditetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka, karena kami menilai bahwa saudara Ade Armando dan terduga Abu Janda ini memang sudah berulang-ulang melakukan penyebaran hoax dan provokasi terhadap publik. Sehingga ini sebagai anak bangsa, kita hidup dalam suatu kebinekaan yang majemuk, tentu hal-hal ini harus dijaga. Sehingga bagaimana kita hidup dalam suatu kerukunan berbangsa dan bernegara yang selama ini telah terjaga dengan baik, tentu orang-orang seperti ini harus dihentikan langkah-langkahnya. Sehingga kami berharap pihak kepolisian bisa memproses sampai dengan kasus ini ditetapkan tersangka ya. Karena kami telah melampirkan juga bukti-bukti yang tadi sudah masukkan ke bukti pelaporan tadi, dan laporan ini sebagaimana teman-teman kami berharap juga teman-teman kita kawal bersama lah, sehingga ini bisa ada suatu efek jerah terhadap yang bersangkutan. Nih saya masuk ya. Pertama, kalau Bung Ade sampaikan bahwa dia nggak potong, tunjukkan kepada saya malam ini di forum ini siapa yang potong. Pertama, karena kami melihat di video Cokro itu pertama potongan ceramah video JK dipotong. Yang tadi disebutkan oleh Bung Ade itu ya, ada di Cokro TV, ada pertama kali melihat itu? Ya, saya pertama kali melihat itu, sehingga saya ingin menantang Bung Ade Armando untuk menunjukkan dari siapa dan dari mana. Pertama pasti dia tahu.
Siapa yang memotong video itu? Pertama dulu. Karena kenapa di situ nanti akan kelihatan niat jahat. Oke. Konteks itu sudah hilang, Mas Aiman. Boleh? Sabar dulu. Konteksnya sudah hilang, Mas Aiman. Tapi kita sepakati dulu bahwa apa yang disampaikan Pak JK itu maksudnya bukan ke situ. Maksudnya Ketika dipotong di situ maka berbahaya. maka berbahaya. Terus saya mau bilang buat siapa yang motong? Itu pertanyaan sekarang. saya mau klarifikasi yang dibilang sama Bung Ade tadi. Pak JK tidak sedang berpendapat, supaya jangan angkat bahwa seolah-olah Pak JK berpendapat bahwa orang Kristen membunuh atau orang Islam membunuh Kristen adalah mati syahid. Tidak seperti itu. Pak JK meminjam pendapat atau mengcopy paste pendapat orang-orang di lapangan, aktor konflik di lapangan tadi, fakta empirik. Sehingga beliau sampaikan Ya, di forum itu, gitu. Jadi bukan Pak JK sedang berpendapat. Pertanyaan Bentar, tadi, Bang siapa Rasman. yang motong gitu kan? Bisa saya. Jadi pertanyaan pertama adalah siapa yang memotong? Karena Mas Aiman, beliau Cokro TV lah yang paling pertama di tanggal 9. Ingat, Cokro TV tanggal 9. Lalu kemudian bersamaan Permadi Arya muncul. Lalu kemudian di YouTube ini kami punya Bicara timeline ya. Ya, ini kita punya bukti. Di YouTube Kupas Bicara itu hadir Ade Armando sebagai narasumber tunggal dengan ada 2 host cewek perempuan. Ini bahasa sangat framing nih, seperti ini. Kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan bunuh orang Islam, tanda tanya. Ini kan framing. Ini apa ya? Thumbnailnya atau apa? Ini thumbnail. Ini Thumbnailnya? Ya, judul. Oh, Judul oke. seorang dosen komunikasi dan ahli media bikin judul di Kupas Bicara, kok Yusuf Kala bilang orang Kristen diperintahkan thumbnail bunuh orang Islam. Ya. Ini kan fatal. Di cover. Ini framing yang sengaja jahat ini. Kalau mau main isu yang bagus sedikit dong. Ini kan ingin sedang memprovokasi keadaan. Kami membaca seperti itu. Walaupun dikasih tanda tanya, tapi tanda tanya itu bagian dari framing. Kalau mereka gentle, kenapa tidak pakai tanda tanya tapi pakai tanda seru? Supaya jelas sikap kalian. Ini memprovokasi atau bertanya. Tapi kami menemukan setelah di YouTube-nya Kupas Bicara itu, lalu muncul Permadi Arya lagi. Di saat yang bersamaan Grace Natali di TikTok dan di Facebook. Lalu yang melaporkan Sahat. Ini terpola, Bang. Mas, jangan, nggak seperti itu. Yang rasional terukur yang saya bilang tadi, mari kita berdebat soal isi dan substansi. Kita bicara hal yang paling penting yang jangan yang isu yang sentimen seperti ini. Karena dampaknya itu kalau sekali terbakar membakar semua orang. Dan Pak JK tidak mau ada di situ. Karena beliau terlibat. Ingat, Pak JK mendamaikan Ambon saja, beliau hampir tewas, hampir mati di Ambon. Untuk masuk ke kota Ambon, ini saya harus jelaskan peristiwa kenapa Pak JK itu bilang seperti ini. Anda boleh mengkritik saya, Anda boleh menghina saya, tapi jangan sampai Anda membenturkan toleransi atau harmoni antar umat, karena saya berdarah-darah menyelamatkan konflik Ambon dan Poso. Saya kemana-mana diskusi seminar, saya bicara tentang Ambon dan Poso, hidup dua agama, hidup umat beragama berdampingan. Mereka yang tadi rapuh terbakar tapi bisa bangkit kembali lagi. Makanya mereka bilang kalau mau bicara konflik perdamaian di dunia, belajarlah pada Ambon dan Poso bagaimana mereka yang tadinya berperang membakar tapi bisa kemudian hidup berdampingan. Makanya cara-cara yang memotong video memprovokasi itu cara-cara yang barbar, yang tidak bermartabat. Jangan mengagitasi publik, memantik kemarahan publik di ruang digital seperti itu. Karena itu sangat tidak berkelas, itu sangat barbar. Makanya saya minta siapapun yang bermain dengan isu memantik sentimen agama seperti ini, supaya bahkan seluruh rakyat Indonesia harus meminta Kapolri memanggil orang-orang seperti ini karena berbahaya. Persatuan kita bisa dirobek, kita bisa terhasut. Jangan bermain di isu seperti itu. Dan Pak JK sudah membuktikan bahwa saat dia mendamaikan Ambon, jalan darat aja Bang, pakai mobil panser dengan angkatan darat dengan polisi, itu tidak bisa dihalangi, dilempari. Pakai speedboat angkatan laut dibakar. Akhirnya dia harus tembus ke lapangan Merdeka menggunakan helikopter. Itu pun dia harus tidur 4 malam di Ambon. Bawa bantal yang agak empuk. Untuk kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mendamaikan ini.
Padahal dia posisi sebagai Menko Kesra, tetapi beliau pertaruhkan. Karena kapan ini tidak selesai, maka Ambon dan Poso menjadi satu komunis atau satu daerah yang terbelakang. Ketika daerah-daerah lain maju dan 2 provinsi ini mundur. Makanya beliau marah. Anda boleh hina, mengkritik saya di isu yang lain, tapi jangan pernah mengkoyak toleransi dan persatuan antar umat beragama. Oke. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.